Halo sahabat tani dimanapun Anda berada. Di sini saya akan membagikan suatu cara di mana dalam proses budidaya tanaman cabai pastilah kita memerlukan nutrisi, asupan nutrisi berupa pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman cabai kita. Untuk apa? Untuk tanaman cabai kita supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dan dapat menghasilkan panen yang melimpah tentunya. Dan untuk itu saya akan men-sharing tentang penelitian atau pengamatan yang saya lakukan. Di video perdana ini saya akan membagikan tentang pengamatan saya mengenai proses budidaya tanaman cabai dengan tidak melakukan proses pemupukan. Dan bagaimanakah caranya? Nanti kita akan melihat bagaimana prosesnya dari awal tanam sampai panen berlangsung di tanaman cabai ini. Ini adalah penampakan tanaman cabai umur 7 hari setelah tanam. Sebelumnya, 21 hari sebelum panen jagung, saya mempersiapkan lahan tempat penanaman cabai ini dengan mempruning daun terbawah jagung sampai di bawah tongkol jagung, agar mempermudah sewaktu penanaman tanaman cabai berlangsung. Dan memotong batang atas jagung mulai dari atas tongkol jagung pada saat umur 15 hari sebelum panen jagung. Dan ketika 14 hari sebelum jagung panen, tanaman cabai mulai saya tanam. Sampai sekarang ini cabai sudah berumur 7 hari setelah tanam. Saya memanfaatkan daun jagung yang dipruning untuk saya jadikan sebagai penghambat pertumbuhan gulma. Dan daun jagung mulai dari atas tongkol saya manfaatkan sebagai pakan sapi. Dalam proses tumbuh dan berkembangnya, tanaman jagung melewati fase vegetatif dan generatif. Dan tiap-tiap fase ini, sistem perakaran dari tanaman jagung terus menyerap unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Sehingga waktu kita panen tanaman jagung ini, sisa-sisa unsur hara yang terserap oleh sistem perakaran jagung masih tertinggal di batang maupun daun tanaman jagung. Jadi inilah yang kita manfaatkan untuk kita jadikan nutrisi yang akan diserap oleh tanaman cabai ini. Dan ini adalah tanaman cabai umur 14 hari setelah tanam. Masih belum nampak perubahan pada cabai di umur 14 hari ini. Dan tanaman jagung pun sudah dipanen. Langkah selanjutnya adalah memotong batang jagung seperti ini. Biasanya, batang jagung yang seperti ini hanya dibakar saja, karena dianggap sebagai sampah yang mengotori lahan budidaya. Tapi, jika kita memanfaatkan batang jagung ini, dan kita tata di sela-sela tanaman cabai, maka akan beda lagi ceritanya. Penataan batang jagung diusahakan rapat, agar batang jagung dapat bekerja secara maksimal sebagai mulsa organik penghambat pertumbuhan gulma di sistem budidaya ini. Selain sebagai mulsa organik, batang dan daun tanaman jagung yang ditata di bawah tanaman budidaya ini dapat juga bermanfaat sebagai pupuk kompos yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan juga dapat menyediakan asupan nutrisi tanaman cabai dan memperkaya mikroorganisme di dalam tanah. Untuk pengomposan mulsa organik ini sendiri, saya tidak memanfaatkan bakteri luar atau mikroorganisme luar, tetapi saya memanfaatkan mikroorganisme yang terdapat di lahan budidaya ini. Mikroorganisme lokal ini berperan aktif dalam proses pengomposannya. Dan tidak mikroorganisme lokal saja yang dapat berperan aktif dalam proses pengomposan ini. Ada juga serangga-serangga yang berperan aktif dalam proses pengomposan ini, sehingga proses pengomposan ini dapat
berjalan lancar dan menghasilkan produk yaitu berupa kompos yang siap pakai untuk diserap oleh tanaman cabai yang kita budidayakan ini. Setelah 4 minggu, daun jagung sudah mulai mengalami perubahan dan kita cari apakah ada cacing di pembusukan daun jagung ini, Lur. Kompos cacing tanah atau dikenal dengan kascing adalah proses pengomposan yang melibatkan organisme makro seperti cacing tanah. Perpaduan cacing tanah dengan mikroorganisme ini memberikan dampak proses penguraian berjalan dengan baik. Walaupun sebagian besar proses penguraian dilakukan mikroorganisme seperti bakteri, tetapi kehadiran cacing tanah dapat membantu proses pengomposan karena bahan-bahan yang akan diuraikan oleh mikroorganisme telah diuraikan lebih dahulu oleh cacing. Dengan demikian, kerja mikroorganisme lebih efektif dan lebih cepat. Akhirnya kita menemukan cacingnya, Lur. Meski hanya satu cacing, tapi itu menunjukkan bahwa kondisi tanah ini sudah mendukung cacing untuk tetap hidup. Karena biasanya cacing sangat sensitif dengan tanah-tanah yang terlalu banyak mengandung residu unsur kimia dari pupuk-pupuk pertanian kimia. Kita cari lagi cacing-cacingnya, Lur. Sebetulnya di cuaca panas yang seperti ini, cacing-cacing jarang di permukaan. Mereka biasanya ada di dalam tanah yang sedikit lebih dalam. Pupuk kascing ini sangat baik untuk kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman, Lur. Dan pupuk kascing ini juga memiliki kandungan unsur hara seperti nitrogen, kalium, fosfat, kalsium, dan karbon. Kandungan ini sangat efektif untuk menggemburkan tanah dan membuat tanaman menjadi subur, bila dibandingkan dengan kandungan pada pupuk kimia. Nah, nemu lagi, Lur, cacingnya. Tapi cacingnya kecil-kecil seperti ini. Kalau disimpulkan, pengomposan ini belum bisa disebut sebagai vermikompos atau pupuk kascing, Lur. Karena jumlah cacing yang ada di lahan ini tidak sebanyak pada proses budidaya cacing yang dilakukan para pembudidaya cacing. Oleh sebab itu, kita cari lagi, Lur, organisme makro apa yang sebenarnya berperan aktif dalam proses pengomposan ini. Ini adalah antropoda jenis serangga, dengan nama kaki seribu, Lur. Dalam sebuah penelitian terdapat genus Bacillus, sebuah bakteri yang diketahui bersimbiosis dengan kaki seribu, dan menghuni saluran cerna kaki seribu. Jenis bakteri ini juga telah dikenal memiliki banyak kemampuan, Lur, termasuk diantaranya yaitu menghasilkan berbagai senyawa antimikroba. Secara singkat, bakteri ini dapat dijadikan sebagai dekomposer, dapat menghasilkan hormon yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman sehingga tanaman menjadi tumbuh lebih cepat. Dan terakhir, dapat menyederhanakan fosfat di dalam tanah sehingga dapat mempermudah sistem perakaran untuk dapat langsung menyerap unsur P yang tersedia di tanah. Dan begitulah manfaat dari si kaki seribu ini, Lur. Kita lanjut melihat kondisi tanaman cabai umur 21 hari setelah tanam. Terlihat jelas perubahan dengan mulai tumbuhnya gulma yang rapat. Dan kita bandingkan dengan aplikasi mulsa organik dari batang dan daun tanaman jagung. Ternyata perbedaannya tidak terlalu jauh, Lur, dengan yang tidak menggunakan mulsa organik. Karena penataan mulsa organik dari batang dan daun jagung tidak rapat sehingga gulma dapat tumbuh. Berbeda dengan mulsa organik yang rapat, maka pertumbuhan gulma pun juga terhambat. Jadi pada pengontrolan pertama ini, saya melakukan penyiangan gulma.
Gulma yang tumbuh di sekitaran tanaman cabai dicabuti, dan mulsa organik yang kurang rapat akan disusun lebih rapat. Sehingga cabai yang mengaplikasikan mulsa organik dari sisa-sisa tanaman jagung akan menjadi seperti ini, Lur. Dengan penataan mulsa organik yang rapat seperti ini, gulma akan terhambat pertumbuhannya, sehingga kita hanya sedikit melakukan penyiangan gulma yang masih bandel tetap tumbuh. Dan pengontrolan tidak berhenti sampai di sini, tapi kita masih melakukan pengontrolan terus-menerus. Ini bertujuan agar kita mengetahui kondisi tanaman, contohnya seperti tanaman cabai yang tertimbun seperti ini. 28 hari setelah tanam tanaman cabai. Pada umur ini mulsa yang diaplikasikan di sekitaran tanaman cabai terbukti dapat menghambat pertumbuhan gulma. Tapi gulma yang tidak tertutupi mulsa organik masih dapat tumbuh. Jadi saya melakukan lagi pengontrolan gulma yang tumbuh di sekitaran tepi mulsa organik dan gulma yang tumbuh di sekitaran tanaman cabai ini. Gulma-gulma yang seperti ini selain dapat menghambat pertumbuhan tanaman budidaya, juga dapat menjadi tempat bersembunyi dan perkembangbiakan hama seperti hama kutu-kutuan yang dapat mengganggu tanaman budidaya, seperti penyebab penyebaran virus dan lain-lain. Jadi oleh sebab itu, gulma yang seperti ini saya cabuti dan dijadikan pupuk hijau penambah nutrisi tanaman cabai ini. Pada umur 28 hari ini, tanaman cabai masih belum saya lakukan penyepraian pestisida, berupa insektisida maupun fungisida. Hal ini bertujuan agar mengetahui bagaimana tingkat kekebalan dari tanaman cabai ini dalam menghadapi serangan hama atau penyakit yang menyerang. Masih di umur yang sama, tanaman cabai yang tidak menggunakan mulsa organik, pengendalian gulma pun juga sangat sering, tapi hasilnya di sekitaran tanaman cabai pun bersih. Dan kalau teman-teman lihat tanaman cabai ini lebih besar dan daunnya pun lebih hijau. Ini semua karena pupuk yang saya aplikasikan pada umur 14 hari setelah tanam, berupa pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium yang dibeli di toko pertanian. Pupuk ini saya aplikasikan sedikit untuk memancing pertumbuhan tanaman, dan hasilnya seperti ini. Ini malah sudah ada yang mulai tumbuh bunga di umur 28 hari setelah tanam ini, Lur. Dan kita bandingkan dengan tanaman cabai yang mengaplikasikan mulsa organik, dengan tanaman cabai tanpa mulsa organik yang melakukan penambahan pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium. Perbedaannya tidak terlalu kelihatan, Lur. Hanya tanaman yang mengaplikasikan pupuk NPK, batangnya sedikit lebih besar, tinggi, dan daunnya sedikit lebih hijau. Dan tanaman dengan mulsa organik tanpa penambahan pupuk memiliki daun yang hijau sedikit kekuningan. Dan dengan melihat hal ini dapat kita membuat dugaan sementara bahwa kandungan nitrogen di dalam tanah masih dapat memenuhi kebutuhan tanaman karena pengomposan mulsa ini terus berjalan. Dan semakin lama maka mulsa ini akan menghasilkan pupuk organik yang dapat digunakan untuk pertumbuhan maupun perkembangan pada tiap fase seperti fase vegetatif dan fase generatif tanaman.
Pada 51 hari setelah tanam, tanaman tanpa kontrol gulma. Dan seperti inilah hasilnya. Terlihat serangan hama tanaman sudah mulai masuk, ditunjukkan dari daun-daun muda yang sudah mulai menunjukkan gejala keriting. Ini semua disebabkan oleh serangan hama trip atau hama kutu-kutuan. Penyepraian pestisida seperti insektisida pengendali hama tidak diaplikasikan. Di umur 51 hari setelah tanam ini mengalami serangan hama trip. Hal itu disebabkan tanaman cabai dibiarkan tanpa penyepraian pestisida karena ingin mengetahui ketahanan tanaman yang memakai aplikasi mulsa organik dengan yang tidak memakai mulsa organik. Dan perbedaan penyerangan hama trip pada tanaman yang menggunakan mulsa organik tidak terlalu parah. Tidak seperti hama yang tidak menggunakan mulsa organik. Penyerangan hama tripnya sedikit lebih parah. Jadi untuk penanganan hama trip ini saya melakukan pengaplikasian insektisida berbahan aktif abamectin. Contoh produk dan bergantian menggunakan insektisida berbahan aktif klorpirifos dan sipermetrin, contoh produk. Kedua insektisida ini disepraikan bergantian. Waktu penyempraiannya bergantian pula. Penyepraian pada pagi, berikutnya sore hari. Dengan interval 4 hari sekali sampai hama dapat dikendalikan. Pada 80 hari setelah tanam ini, daun tanaman cabai yang sudah mengaplikasikan penyepraian insektisida pengendali hama yang awalnya daun tanaman cabai keriting disebabkan oleh hama trip saat ini sudah mulai normal lagi. Jadi, aplikasi penyepraian insektisida pengendali hama tripnya berhasil mengendalikan serangan hama trip pada daun tanaman cabai ini lur. Jika kita hitung saat mulai penyepraian insektisida ini, dari 51 hari setelah tanam dan sampai 80 hari setelah tanam ini, dan tiap pengaplikasiannya berinterval 4 hari sekali, ada total 7 kali penyepraian lur. Dan di setiap pengaplikasiannya, setelah melakukan penyepraian, kita melakukan pengontrolan lur. Dengan cara kita mengecek daun bawah tanaman yang terkena serangan trip ini, apakah hama tripnya berkurang atau tidak. Hal ini bertujuan agar kita mengetahui keefektifan insektisida yang kita aplikasikan. Karena setiap petani mengaplikasikan insektisida pengendali hama yang berbeda-beda, maupun bahan aktif dan dosis yang berbeda pula. Jadi, takutnya di daerah tertentu hamanya sudah resisten atau sudah kebal dengan bahan aktif dari pestisida ini. Itulah sebabnya saya menggunakan 2 jenis pengendali hama trip dengan bahan aktif yang berbeda dan diaplikasikan satu-satu atau bergantian. Keadaan tanaman cabai di 81 hari ini sudah mulai muncul bunga dan diikuti juga buah cabai. Jika tidak terkena serangan hama trip ini, diduga proses pembungaan tanaman cabai akan berjalan lebih cepat. Dan di 97 hari setelah tanam ini, tanaman cabai sudah mulai panen pertama. Tapi jika dilihat dari atas masih belum ada cabai merah yang terlihat. Karena cabai yang merah masih di bagian bawah. Sekarang kita melihat hasil dari pengomposan mulsa organik menjadi seperti apa. Jika disentuh terasa sedikit dingin, jika dibandingkan dengan tanah biasa. Hal ini diduga terdapat unsur nitrogen di dalamnya, yang dapat mempertahankan kondisi daun tanaman cabai tampak hijau meski tidak menggunakan pupuk susulan.
Jadi dapat ditarik dugaan sementara bahwa budidaya tanaman cabai dengan memanfaatkan bahan organik sisa-sisa tanaman budidaya jagung dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman cabai dari fase vegetatif sampai fase generatif. Kekurangannya adalah pada saat daun tanaman cabai yang tampak sedikit menguning. Hal ini juga dapat diakali dengan penggunaan pupuk daun kalau menginginkan tanaman cabai daunnya tampak lebih hijau. Dan dalam proses budidayanya, tanaman cabai jika melakukan aplikasi mulsa organik, diikuti dengan aplikasi pupuk yang berimbang, disusul dengan perawatan yang rutin, maka menurut saya akan dapat menekan pengeluaran pupuk untuk tanaman cabai seminim mungkin. Baiklah teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, like and subscribe video ini supaya nantinya dapat membantu channel ini berkembang dan memotivasi saya untuk membuat video-video lain tentang channel pertanian ini.